חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי. יום אחד נהיה בשמיים, לבושים בבגדים לבנים, שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלל. חתונה תהיה בשמיים, המשיח עם כלתו, אז נשמח, נרקוד ונריע ונכריז שישוע הוא אדון. חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי. יום אחד נהיה בשמיים, לבושים בבגדים לבנים, שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלל. חתונה תהיה בשמיים, המשיח עם כלתו, אז נשמח, נרקוד ונריע ונכריז שישוע הוא אדון. חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי. סלח לי אבי כי חטאתי לך,
מחול לי על כל פשעי, גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בריאת צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בריאת צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם כלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על עושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שהביטי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בריאת צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בריאת צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. לה 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 לה, לה לה מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בריאת צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בריאת צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. אז חברים, אני חושב שמגיע לו המון המון מחיאות כפיים לנתנאל. אם אפשר מעט שקט, מעט תשומת לב. נתנאל, טקס הדרשה, שאתה מוכן, בבקשה. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, כי אל שומרנו אתה. כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלכנו מלכות, שומר עמו ישראל לעד, ברוך אתה אדוני.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Sukacita besar bagi kita semua. Kita bersyukur di tengah kondisi dunia saat ini kita diberikan kesetiaan untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Saya undang untuk bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami bisa berjumpa dengan Engkau. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kau berkati kami, Kau berikan kesempatan kepada kami satu hari lagi untuk bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami mau memanfaatkan waktu yang ada, yang kami miliki untuk berbuat yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Untuk melakukan firman-Mu, melakukan Torah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa Yahweh, kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami siapkan iman kami Tuhan. Kami mau benar-benar memuji-Mu. Kami mau mengeluarkan segala isi hati kami kepada-Mu ya Bapa Yahweh. Kerinduan dalam hidup kami hanyalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kau berkati ya Bapa Yahweh ibadah pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Bapa Yahweh. Kuasa Bapa Yahweh tercurah atas hidup kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan. Engkau berkati yang ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala kuasa yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah. Yang ada hanyalah kemuliaan dari Bapa Yahweh. Sinar Bapa Yahweh melingkupi kami semuanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami akan mulai ibadah ini. Kami akan nyatakan iman pengakuan kami. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Diberkatilah Engkau ya Yahweh dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saat yang terindah dalam hidup kami adalah saat kami bisa berhadapan dengan Engkau, merasakan kasih-Mu,
merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kerinduan kami hanya ingin berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa ya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima pujian. Terima kasih Bapa hadirat
Sebab
bersyukur Tuhan, haleluya. Tinggikanlah Kau Yahweh, kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Syukur, syukur. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yahweh, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Sampai detik ini Tuhan, Engkau terus mengasihi kami. Engkau terus memberkati kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dari dulu sampai sekarang tetap sama ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau memang sungguh baik Tuhan. Bapa, Kau memang sungguh baik. Ku memuji dan mengagumi segala perbuatan-Mu. Kau selalu iringi tiap langkah
terus mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia. Dia yang akan segera datang. Raja kemuliaan. Yeshua HaMashiach. Dialah yang akan datang di awan-awan yang permai. Kita akan menyambut Dia dengan sukacita. Kita akan menyambut Dia dengan tarian dan pujian. Haleluya, haleluya. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Dialah Raja kemuliaan kita. Thank you.
Sebab Dia layak disembah, Dia layak terima pujian. Kita akan terus memuji Dia, sebab Dialah yang empunya kerajaan Syamayim. Kita mau menyenangkan hatinya lebih sungguh lagi. Haleluya. Pujilah Dia dengan sepenuh hati kita. Amin. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya, pujilah Dia di tempat yang tinggi, karena Dia senang kita dipuji. Haleluya. Sebab Dia dahsyat dalam hidup kita. Amin. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu, kita tetap semangat memuji Bapak Yahweh. Haleluya. Kami akan memegang terus erat tangan-Mu ya Bapak Yahweh. Karena pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Haleluya. Ku pegang erat tangan-Mu, takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku. Kasih-Mu bagai samudra, luas dalam tak terkira, sungguh tiada ku ragukan. Cinta-Mu tulus dan suci, kan ku bawa sampai
hati kita tetap melekat kepada Yeshua. Amin. Amin Bapak Ibu, amin. Kita terus memuji Dia. Yahweh Ehad, haleluya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, haleluya. Saya persilakan untuk bisa duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita mau membawa persembahan ini sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Sungguh indah kasih-Mu, tiada duanya, mujizat-Mu selalu nyata dalam hadirat-Mu dinyatakan. Oh Yesus, Tuhan yang ajaib,
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh, buat kemurahan dan kasih Bapa yang begitu sempurna, yang telah Bapa berikan kepada kami. Biarlah segala pujian ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saatnya untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar ini dapat kami pahami dengan baik, yang tentunya kami dapat menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada malam ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, mengapa orang sulit meninggal. Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara merawat orang secara fisik yang seharusnya itu sudah mati, sudah meninggal? Tetapi kenapa ya dirawat sampai lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, enggak mati-mati, saudara-saudara? Ada apa ini? Orang selalu mengkaitkan dengan berkata, wah ini orang ini punya ilmu, sehingga sulit mati. Ya, kalau jawaban itu ada benarnya, saudara. Tetapi bukan cuma orang yang punya ilmu saja yang sulit untuk mati. Memang ada ilmu-ilmu tertentu yang ketika orangnya itu dikubur sampai bertahun-tahun pun itu jasadnya tidak rusak, saudara-saudara. Namun demikian pada saat ini saya akan memberitahukan kepada saudara apa saja penyebab orang itu tidak bisa mati. Bagaimana kalau kita lihat saudara-saudara seperti di gambar itu, ini kan dia ada di rumah sakit. Di sana sini banyak selang saudara-saudara. Nah sekarang orang mengatakan apa? Oh ini orang ini sebetulnya sudah mati. Tapi dia itu hanya hidup dengan bermacam-macam selang. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hal ini akan diteruskan atau mau dicabut saja selangnya? Kalau orang berkata kalau dicabut nanti saya salah, saya berdosa. Saya kasih jalan keluar Bapak Ibu. Karena pernah sekali waktu ada orang merawat orang tuanya, selangnya ke sana banyak sekali alat yang ada di tubuhnya. Kalau dilihat secara fisik, orang tersebut seharusnya mati. Tapi enggak mati-mati, saudara. Dia hanya bernafas, tapi dia enggak bisa melakukan apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kita yang mencabut, kita salah. Kita berdosa. Tapi kalau tidak dicabut, biaya membengkak. Bagaimana tuh? Nah, saya kasih tahu caranya, saudara-saudara. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan, kita juga tidak kehabisan dana, karena kalau orang yang sudah nafasnya satu-satu semua menggunakan alat, kesempatan untuk hidup itu sudah sangat tipis. Apalagi kalau jaringan otaknya itu sudah rusak. Maka saya memberikan saran, sebaiknya saudara itu memberitahu kepada dokter yang merawat. Saudara katakan begini, Pak dokter, ini orang tua saya kan masih diselang terus. Ini kira-kira sampai kapan ya dok? Dia pasti berkata, wah mungkin masih lama. Ya,
Nah, cara yang tepat adalah saudara berkata, maaf ya dokter, saya sudah tidak bisa lagi memberikan biaya untuk mengobati ini. Karena ini biayanya kan terus membengkak. Apa yang harus saya lakukan? Biasanya dokter itu akan mengatakan, ya dicabut saja. Nah kalau dicabut kan berarti kita yang salah. Sama saja kita membunuh saudara-saudara. Nah, terjadinya dilema seperti ini, maka di Eropa, itu di Belanda, itu dilegalkan yang namanya praktek etanasia. Etanasia ini suntik mati, saudara. Jadi kalau orang tua sudah tidak mungkin ada harapan untuk hidup, ya lebih baik disuntik mati. Itu sudah dilegalkan di negara Belanda dan Eropa. Tetapi tentu saja kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan itu tidak mungkin, saudara-saudara. Itu sama saja membunuh. Apalagi di Indonesia itu tidak lazim dan ilegal. Jadi jalan satu-satunya ya kita memberitahu sama dokternya, kita katakan maaf dok, saya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai semua peralatan seperti ini. Terserah dokter saja dah, pokoknya saya sudah stop sampai di sini. Jadi kalau begitu yang mengambil selangnya siapa Bapak Ibu? Ya dokter. Berarti kita kesalahan enggak? Tidak. Karena kita memang sudah tidak bisa membiayai. Tapi kalau kita yang mencabut, kita salah. Jadi biarkan saja dokter yang mencabut, salahnya dia. Ya kan? Nah itu saran saya Bapak Ibu. Supaya kita tidak bersalah. Nah, lalu, apa saja yang menjadi penyebab orang sampai mengalami kesulitan untuk mati? Saya menemukan ada beberapa hal yang perlu kita pahami sehingga kita bisa menangani caranya seperti apa. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, dicabut selangnya, yang cabut tentu saja bukan kita ya, dokter ya, yaitu sudah urusan dia. Sebelum dicabut, sebaiknya saudara doakan terlebih dahulu. Saudara menjadi imam, menjadi juru syafaat, memintakan ampun kepada orang yang sudah kondisinya seperti itu. Bisikkan pula Shema Yisrael. Saudara berperan sebagai orang itu, memintakan ampun dan mengakui kepercayaan kepada Bapa Yahweh. Itu sikap saya seperti itu, saudara-saudara. Sekarang kita akan melihat apa saja sih yang menjadi penyebab orang sampai sulit untuk mati. Yang pertama adalah karena orang tersebut itu pada masa lalunya itu menabur keburukan. Sehingga ketika dia menabur keburukan, dia harus menuai. Ingat di dunia ini ada hukum tabur tuai. Jadi dia harus menuai. Saya pernah mendoakan seseorang, saudara-saudara. Ketika saya doakan, di batin saya, itu seperti ada yang mengatakan, orang ini sedang menuai. Jadi, karena dia sedang menuai, didoakan seperti apapun, dia tidak akan mati, saudara-saudara. Dia harus membayar semua taburan itu sampai tuaiannya selesai. Kalau misalkan dibuat supaya dia mati cepat-cepat bagaimana? Ya bisa-bisa saja. Tetapi nanti tuaian itu akan menurun ke anaknya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya tidak menyarankan seperti itu. Biar saja, memang saatnya dia tuai, saudara-saudara. Nah, dengan apa yang saya sampaikan di poin yang pertama ini, kita harus berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Belum lama ini saya diminta untuk
mendoakan seseorang yang katanya itu sudah cukup lama. Dan dia tidak mati-mati, saudara. Nah, waktu saya mau mendoakan, saya merasakan ada sesuatu yang memberitahu kepada saya bahwa orang ini sedang menuai. Lalu saya tanya sama keluarganya, ini bapak ini dulu masa mudanya itu pasti sering menabur keburukan. Dia bilang, oh iya Pak, nah berarti sekarang sedang menuai. Jadi saya katakan ini akan memakan waktu lama. Biasanya kalau didoain kan biasanya cuma berapa, paling lama 1 minggu lah, itu pasti kembali. Tetapi kalau dia sedang menuai, itu akan memakan waktu lama. Karena mungkin waktu dia masih muda, naburnya itu tidak baik. Nah, dari poin ini, hati-hati ketika kita menjalani hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menabur keburukan. Lebih baik kita menabur kebaikan. Karena kalau menabur keburukan, kalau kita keburu mati, maka tuaian itu ke anak cucu kita yang nggak ngerti apa-apa. Coba saudara lihat ya, kasus dari, saya pernah punya satu tabel, kasus dari orang-orang baik dan orang-orang yang jahat, itu garis keturunannya, kalau yang baik itu semua jadi baik semua, saudara. Tetapi garis keturunan yang jahat, wah itu hidupnya sengsara semua. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk kita menabur. Hidup kita itu menabur terus. Tiap hari menabur. Menabur kebaikan. Kalau kita menabur kebaikan, maka anak cucu kita yang akan menuai kebaikan pula. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kenapa orang begitu sulit untuk mati? Yang kedua yaitu ada ikatan perjanjian, baik kepada yang hidup maupun yang sudah mati. Dan itu harus diputuskan, dibatalkan. Untuk poin yang kedua ini saya jadi teringat salah satu jemaat di sini Bapak Ibu. Saya sebut nama yaitu Koh Yohan. Ini jemaat Aleph Tau. Koh Yohan itu punya mamah. Mamahnya itu dari gereja lain, bukan Kehilat sini. Nah, waktu itu mamahnya ini sudah tua dan seharusnya meninggal. Apalagi dia sudah tidak makan dan minum hampir 60 hari, saudara. Jadi sudah secara fisik itu sudah harusnya mati. Tapi kalau nggak mati-mati, dia sudah didoain oleh banyak pendeta. Nggak mati juga, saudara. Pada waktu saya ke sana, saya merasa Tuhan membisikkan sesuatu di dalam diri saya, bahwa dia ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saya bertanya kepada keluarganya, akhirnya ketemu penyakitnya, yaitu mamahnya ini pernah membuat sebuah pernyataan. Dia katakan, saya tidak akan mati kalau anak saya, waktu itu kalau tidak salah meme atau apa gitu ya, kalau dia belum kawin. Jadi kalau dia kawin baru saya mati. Saya tanya sama Koh Yohan, Koh Yohan, itu adikmu sudah punya pacar belum? Belum. Waduh. Lama sampai kapan, saudara-saudara? Nah, oleh karena itu, maka saya bertindak selaku imam, saya memutuskan perjanjian yang pernah dia ucapkan, bahwa aku tidak akan mati sebelum anakku yang perempuan ini kawin. Begitu saya putuskan, saudara, saya ingat pada waktu itu, malam hari saya ikut sel di daerah Bogeman. Pada waktu itu saya pergi bersama dengan kelompok sel, enggak sampai 10 menit saya ditelepon. Mama sudah meninggal katanya. Jadi
ini secara alam roh mesti diselesaikan ya Bapak Ibu. Kalau alam roh tidak diselesaikan, akan terus seperti itu. Itu adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, yaitu ketika seseorang itu memiliki susuk atau jimat di dalam tubuhnya. Nah, ini saya tunjukkan dua gambar ya. Ini yang di sebelah kiri ya. Itu adalah seorang ibu yang memiliki susuk. Namanya itu Mbah Sumirah dari Banyuwangi. Dia punya susuk dan ini saya ambil dari salah satu channel YouTube yang bernama Video Unik Seram. Itu channelnya. Saya ambil dari sana dan di situ diceritakan bahwa Mbah Sumirah ini memiliki susuk. Sehingga seharusnya mati, nggak mati saudara. Padahal tubuhnya itu sudah tinggal tulang belulang. Kalau saudara lihat ini ngeri sekali bukan? Ya, sudah nggak ada apa-apanya. Tapi dia hidup terus saudara. Nggak mati. Dikasih makan pun, ya makan sedikit, paling cuma 1 sendok atau 2 sendok itu sudah selesai. Nggak mati juga, saudara-saudara. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Sangat miris sekali ya. Kemudian, orang juga sulit untuk mati, karena apa? Dia seorang dukun. Nah, yang sebelah kanan, itu saya ambil dari channelnya Kang Ujang Bustomi Cirebon. Itu saya ambil, di situ diceritakan tentang adanya seorang dukun yang sulit untuk meninggal. Dan itu secara alam roh harus diselesaikan. Ya Bapak Ibu, jadi ini saya tunjukkan penyebab-penyebabnya dulu. Setelah itu nanti di bagian belakang, saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk kita bisa melepaskan orang tersebut sehingga dia bisa cepat mati, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, saya menghimbau kepada saudara sekalian, mumpung belum terlambat, bagi saudara yang ada di belahan dunia manapun, saudara yang pernah memasang susuk, segera diselesaikan. Jangan sampai saudara pegang gengsi, tapi ketika saatnya saudara mati, saudara nggak akan bisa mati. Tersiksa hidup seperti itu. Kalau saya bayangkan Mbah Sumirah itu sudah cuman goyang-goyang saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu penderitaannya luar biasa, saudara. Itu mesti dilepaskan, energinya dibuang. Ya, itu adalah yang ketiga. Sekarang yang keempat, saudara-saudara. Yang keempat yaitu orang bisa saja sulit untuk mati karena dia dikutuki oleh orang. Baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Apa yang saya tayangkan pada malam ini, Bapak Ibu, itu adalah hasil kumpulan dari pelayanan saya. Jadi saya catat satu-satu gitu ya. Setelah numpuk akan bisa jadi bahan khotbah seperti pada malam ini. Jadi kalau ada orang tanya, saya bisa kasih tahu bagaimana sih cara melepaskannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang dikutuki oleh orang itu juga sulit untuk mati. Oleh karena itu kita harus jangan bikin orang sakit hati. Kalau hidup saudara bikin orang sakit hati, saudara bisa dikutukin orang banyak. Maka saudara bisa saja akan mengalami kesulitan untuk memutuskannya.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk di poin yang keempat ini, saya perlu memberikan masukan sekali lagi, orang-orang yang sudah dalam kondisi berada di dalam sakratul maut, itu jelas tidak bisa melakukan apa-apa. Harus ada perantara atau intercession. Siapa yang melakukan itu? Ya kita semua, saudara semua yang sehat. Caranya bagaimana untuk poin yang dikutukin orang ini? Saudara putuskan kutuk itu. Ada orang yang ngutukin bilang gini, kamu tak sepatani, angel mati nih. Ada yang seperti itu. Dan orang sulit mati, saudara-saudara. Sekalipun mungkin tubuhnya itu sudah hancur, nggak mati-mati, saudara. Wah, ini repot kalau seperti itu. Penderitaannya itu luar biasa. Jadi saudara harus memutuskan itu. Saudara jadi juru syafaat. Saya putuskan segala kekuatan kutuk, ya, yang menguasai orang ini. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach saya putuskan. Itu putus, saudara. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah orang mengalami kesulitan meninggal itu karena ada satu keluarganya yang belum rela untuk meninggal. Saya jadi ingat sebuah pengalaman ketika saya berdoa untuk papahnya Kohbowa. Ya, sekarang Kohbowa sudah pindah ke Sidoarjo. Mungkin saat ini sedang menyaksikan ya, streaming ini. Saya cerita di sini karena saya ingat betul pada waktu itu papahnya sudah seharusnya meninggal. Seluruh keluarga sudah kumpul semua dan keluarga berkata, sudah Pak Lukas doain saja supaya papah pulang. Tapi rupa-rupanya Kohbowa ini belum bisa terima, saudara. Pokoknya aku pingin papaku sehat. Dia harus ibadah, dia harus bersaksi. Semua keluarganya bilang, enggak mungkin. Ini kondisinya sudah seperti ini. Ya saya bilang, kenapa waktu saya doain itu agaknya sulit sekali? Karena ada satu orang yang belum rela. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu, Kohbowa berkata, ya sudahlah saya pasrah. Nah sudah, begitu dia pasrah, saya doain langsung pulang, saudara-saudara. Saya katakan, sudahlah Kohbowa, ngapain kita pertahankan, toh dia sudah terima Tuhan, dia sudah diselamatkan, ya sudah. Dan dia akhirnya rela, ya sudahlah doain saja, saya doakan dan akhirnya meninggal Bapak Ibu. Jadi di poin yang kelima ini adalah karena ada salah satu keluarga yang masih keberatan. Saya kalau dipanggil oleh seseorang, seperti belum lama juga saya dipanggil seseorang karena ada orang tuanya yang seharusnya meninggal tapi belum mati. Dan keluarga ini bilang, bapak saya itu punya ilmu, tolong lepaskan Pak Lukas. Saya bilang nanti dulu, jangan begitu. Kamu rembukan dulu sama keluarga. Ya rembukan, jangan main lepaskan saja. Karena apa? Nanti kalau ilmunya dicabut, ya nanti kalau orangnya ini meninggal, orang bisa tuduh saya. Loh ini dipanggilkan pendeta, bukannya sembuh malah mati. Lah nanti kan saya jadi nggak enak. Jadi kasih tahu dulu rembukan keluarga, kasih tahu ini Pak Lukas ngomong begini. Ini kalau ilmunya diambil, ya energi negatifnya itu disingkirkan, kalau dia meninggal bagaimana? Harus kasih tahu begitu. Dan ternyata dari pihak keluarga bilang, enggak apa-apa Pak, kami sudah rela. Ya sudah, kita doain. Ya akhirnya ya meninggal juga, saudara-saudara. Ya, jadi ini poin yang kelima.
Sekarang yang keenam, saudara-saudara. Kenapa orang kadangkala sulit untuk mati? Karena dianya sendiri masih punya keinginan untuk hidup. Ini juga menjadi sebuah kekuatan energi yang sangat besar, sekalipun kondisinya sudah rapuh tubuhnya, tetapi semangat untuk hidup itu tinggi, itu juga ternyata sulit untuk meninggal. Lalu harusnya bagaimana kalau di poin yang ini? Ya kita harus kasih tahu, diberi bimbingan, ngasih taunya apa? Dia diberitahu bahwa kamu pingin nggak hidup bahagia? Pasti dia berkata pingin. Nah, kita juga memberitahu bahwa kamu ngerti nggak kalau kamu hari ini pulang ke rumah Bapa, kamu sudah menjadi orang percaya, maka tubuhmu ini yang sakit-sakitan ini akan diubah oleh Bapa Yahweh menjadi tubuh kemuliaan. Dan kamu akan mendapatkan tempat di Samayim, tempat di sorga yang maha indah. Mau nggak? Apa kamu mau hidup seperti ini? Kalau kamu mau, maka kamu akan selalu melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Kasih pengertian dulu Bapak Ibu. Begitu sudah dikasih pengertian, baru saudara kembali lagi bertindak sebagai juru syafaat. Saudara mendoakan, orangnya disuruh untuk menirukan, ya, disuruh untuk menirukan. Sehingga orang tersebut ketika dipanggil oleh Tuhan itu meninggal dengan tenang, saudara-saudara. Memang saya sering kali menemukan orang pada waktu mau meninggal, karena saya menghadapi orang di sakratul maut itu luar biasa banyaknya, saudara. Ada yang berkata gelap, gelap, takut, takut. Ada yang begitu, ya. Tapi rata-rata yang ngomong begini itu orang yang nggak peduli dengan iman, kepercayaan. Hidupnya istilahnya bangbong gitu, saudara. Tapi ada juga orang ketika keluarganya sudah kumpul nangis, yang mau meninggal malah ngapain kamu nangis? Jangan nangis. Aku cuman kasih pesan kamu yang rukun-rukun, nggak usah nangis. Wong malaikat Tuhan sudah datang kok. Dia mau jemput saya hidup bahagia. Bahkan dia sudah mandi, sudah macam-macam, saudara. Sebentar lagi malaikatnya akan menjemput saya, dia sudah datang. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah seperti itu, memang kita harus menyadari, kita mengakui bahwa ketika kekasih kita meninggal, rasanya berat sekali, nggak nyaman, saudara. Tetapi sekarang kalau yang meninggal sendiri sudah mengatakan nggak usah pada nangis. Wong aku sudah dijemput kok. Nah itu menjadi sebuah penghiburan. Ya, jadi memang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mau meninggal tuh macam-macam bentuknya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Nah, yang ketujuh yaitu orang tidak bisa meninggal karena disantet. Dibuat agar orang itu sulit mati. Biasanya oleh orang yang tidak suka dengan dia. Ya tentu saja kembali lagi posisi saudara sebagai juru syafaat itu harus memutuskan dan mengkuduskan tubuhnya. Ya, jadi saudara mesti memberitahu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tanamkan kepada saudara di poin ketujuh ini. Tadi kan saya suruh menirukan. Menirukannya seperti ini, saudara. Saudara bimbing dulu tentang nama Bapa Yahweh itu siapa. Yesua itu siapa. Kasih tahu dulu. Ya, kalau sudah baru saudara suruh menirukan. Maaf saya harus bicara seperti ini, saya enggak urusan agama. Yang saya urusan, saya lakukan ini sebagai standar di mana saya melayani. Saya selalu mengatakan begini. Coba tirukan saya ya. Ya,
mungkin saudara bisa tirukan ya, kalau nanti saudara menghadapi orang-orang yang sudah dalam sakratul maut, video ini bisa saudara catat. Ya. Saya selalu mengatakan begini, ayo tirukan saya, tirukan ya. Kalau kamu tidak bisa ngomong, tirukan dalam hati. Saya ngomong apa, tirukan saja. Oke? Dia biasanya iya. Terus saya katakan begini, Bapak Yahweh, dia menirukan. Saya percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Yahweh telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya, terus disuruh menirukan ya, saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah rohnya Yahweh yang diturunkan untuk menolong dan membimbing saya. Saya juga percaya Roh Kudus Tuhan saya. Hari ini saya minta ampun karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus. Jelas itu saudara ya. Dan saat ini saya putuskan hubungan saya dengan dua nama tadi. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, saya nyatakan putus. Nah, itu secara alam roh putus, saudara. Setelah itu, saudara bisikkan di telinganya Shema Yisrael. Kecuali kalau orangnya itu sudah ngerti tentang Shema Yisrael, ajak nyanyi bersama. Bisikkan di telinganya. Kita nyanyi Shema Yisrael ya. Ikuti saya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruk Shem Kevod, Malchuto Leolam Faed. Dua kali saudara. Ya, baru setelah itu saudara mengucap syukur. Dan orang itu diserahkan. Kita katakan, Bapak Yahweh, saya menyerahkan saudara saya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Silahkan Engkau kirimkan malaikat maut untuk menjemputnya. Dan saudara tahu, malaikat maut itu datang dan menjemputnya. Jadi kita harus seperti itu modelnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ikutin prosedur, ya, hierarki yang ada di dunia alam supranatural. Sekarang kita lihat yang ke-8. Apa penyebab orang sulit meninggal? Yang ke-8 yaitu ditunggangi oleh roh lain. Atau saya menyebut ditempeli roh lain. Ingat Bapak Ibu, saya perlu kasih tahu, saudara mau percaya apa tidak silahkan, tapi yang namanya rumah sakit itu energinya negatif. Kemarin saya sudah sampaikan ya, rumah sakit, penjara, itu energinya negatif. Rumah kosong itu energinya negatif. Dan biasanya di rumah sakit itu banyak setannya, saudara. Banyak setannya.
Nah, kadangkala orang sudah saatnya mati, nggak mati kan ditempelin setan, saudara-saudara. Nah, ini memang sebagai pendoa itu dibutuhkan kepekaan. Ya. Kadangkala ketika saya mendekati orang yang sudah dalam keadaan sekarat atau sakratul maut, ketika ada energi setan, itu langsung saya kerasa, saudara. Wah, ini ada setan nih yang nempel di tubuhnya. Nah, saudara bisa tumpang tangan. Singkirkan dulu energi itu. Setelah itu tetap saudara harus bertindak sebagai imam. Harus seperti itu. Ya, sekarang yang ke-9, Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk mati? Yang ke-9 yaitu terlalu melekat pada benda-benda duniawi. Seperti rumah, handphone, harta warisan, mobil. Coba saudara lihat, orang-orang yang terlalu melekat dengan dunia, itu kalau mau mati itu pikirannya ke harta benda terus, saudara. Jadi agak sulit untuk meninggal. Nah, itu saudara mesti kasih tahu. Ya, diputuskan secara alam supranatural. Begitu saudara putuskan, maka yang terjadi adalah orang itu pasti meninggal. Ya, itu adalah yang ke-9. Sekarang yang ke-10, apa penyebab orang sulit untuk meninggal? Karena memiliki kebencian yang sangat dalam pada seseorang. Saudara tahu nggak kenapa sih orang kalau punya kebencian dengan orang lain, kok angel matinya? Sulit meninggal, apa sebetulnya maksud Tuhan? Kalau kita ngerti, sebetulnya Tuhan itu sedang memberikan dia waktu, memberikan dia kesempatan untuk dia bertobat dan untuk dia menyelesaikannya secara alam roh. Memang orang itu tidak bisa mendatangi orang yang sedang kepahitan, sedang dibenci. Tidak bisa karena kondisinya sudah ada di tempat tidur. Tetapi harus diselesaikan di dalam dirinya. Karena kalau kebencian ini terbawa terus sampai mati, Bapak Ibu, ya mohon maaf, kayaknya nggak bisa deh masuk ke Samayim. Nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena ada kedengkian, ada kepahitan hati. Makanya di poin yang ke-10 ini, ayo Bapak Ibu, jikalau saudara punya kebencian dengan orang lain, ayo selesaikan sekarang. Saya berulang kali memberitahu, saya tanamkan lagi kata-kata saya, supaya itu masuk betul di pikiran saudara. Kalau saudara membenci seseorang, saya katakan, orang yang saudara benci itu tidak akan menderita dengan kebencian yang kau tanam di dalam hatimu. Enggak akan, saudara. Maka saya bilang, apakah dengan kamu benci, kamu pahit orangnya itu sengsara? Enggak. Yang sengsara ya kita sendiri. Jadi untuk apa kalau begitu membenci? Abaikan saja, saudara-saudara. Makanya, kalau kita sudah bisa seperti itu, akhirnya ketika saudara diolok, dicaci maki, dihina, difitnah, saudara nggak akan tergores sama sekali hati saudara. Karena sudah menjadi kebal. Ya. Jadi jangan sampai saudara membenci. Karena kalau saatnya meninggal bisa jadi saudara akan mengalami kesulitan. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Apa yang membuat orang sulit untuk meninggal? Yaitu orang yang arogan, orang yang sombong, sehingga memperlakukan orang lain dengan sangat kejam. Apalagi kalau dia punya jabatan. Mungkin dia seorang pejabat atau dia seorang petugas seperti misalnya Satpol PP atau apa begitu.
lalu bertindak sewenang-wenang terhadap pedagang-pedagang kecil. Seperti yang saudara lihat di gambar ini ada pedagang yang sedang diobrak-abrik, saudara, oleh seorang yang punya jabatan. Nah, orang ini bahaya, saudara. Saya katakan orang-orang yang seperti itu bisa jadi nanti matinya sulit. Kenapa? Karena orang itu hidup di bawah kutuk orang lain. Pedagang diobrak-abrik, orangnya sakit hati, orangnya ngutuki, tiap hari dikutukin. Makanya orang itu akan sulit untuk mati, saudara-saudara. Dan orang yang sulit untuk mati ini, itu sebetulnya adalah merupakan siksaan dari setan. Makanya saya perlu memberitahu bahwa setan itu tidak bisa menyiksa orang di neraka. Sekali lagi, setan tidak bisa menyiksa orang di neraka. Di dalam kitab suci kita tidak pernah ditulis satu ayat pun bahwa setan itu menyiksa manusia di neraka. Tidak ada sama sekali. Justru setanlah yang tersiksa di dalam neraka. Jadi kalau kita sering lihat di luar sana, ada ilustrasi-ilustrasi. Ada orang yang hidupnya jahat, lalu punggungnya disetrika, itu bohong, saudara. Itu halusinasi. Apalagi setrikanya itu setrika cap jago. Ada lagi yang setrika listrik. Emangnya di neraka ada listrik? Enggak ada, saudara-saudara. Ada lagi yang karena banyak ngomong, lidahnya digunting. Nanti keluar lagi lidah digunting lagi. Itu halusinasi. Walaupun gambaran itu bisa bikin orang takut dan bertobat. Tapi itu tidak benar. Seolah-olah setan masih punya kuasa di neraka. Tidak sama sekali. Saya selalu membahasakan hal ini seperti film Rambo, saudara. Film Rambo itu satu orang yang badannya gede, yang biasa diperankan oleh Sylvester Stallone. Itu kan satu orang ngelawan orang-orang Vietnam kan kalah semua. Padahal aslinya Amerika perang lawan Vietnam, Amerikanya yang kalah. Itu pembohongan publik, saudara-saudara. Sama seperti setan yang membohongi publik seolah-olah dia masih punya kuasa nyiksain orang di neraka. Saya berpikir kok enak amat jadi setan ya. Sudah di dunia bikin susah. Ya, di dunia kan setan bikin susah orang. Di neraka masih punya kuasa. Enak amat ya jadi setan. Padahal sebetulnya tidak, saudara-saudara. Ketika nanti dia dimasukkan ke neraka ya selesai sudah. Jadi pemandangan-pemandangan yang seperti itu jelas tidak tepat. Apakah itu sebuah komik atau penglihatan-penglihatan, saya katakan itu tidak tepat. Sekalipun yang mendapat penglihatan itu mungkin seorang pendeta, saya tetap tidak percaya. Kenapa? Karena memang kitab sucinya nggak pernah ada. Setan nyiksa orang di neraka itu nggak pernah ada. Karena saya pernah mendengar ada seorang pendeta yang katanya dibawa Tuhan ke neraka. Di situ wah banyak setan yang menyiksa orang sampai minta ampun, tolong dan sebagainya. Saya bilang ini penglihatan dari mana ya? Di dalam kitab suci saya tidak pernah ada setan nyiksa manusia. Jadi itu jelas tidak tepat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita selalu harus menjadi juru syafaat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Intinya adalah, saudara putuskan hubungan orang itu dengan semua energi yang buruk, saudara ajak nyanyi Shema Yisrael, saudara bertindak selaku imam memintakan ampun dan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu saudara akan menjadi seorang juru syafaat.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini, ayo kita selalu mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Amin. Saya merenung ya Bapak Ibu, betapa kita itu bersukacita loh, kita sehat. Ya, saya akan coba membuat sebuah perbandingan, saudara-saudara. Perbandingan terhadap orang yang ada di rumah sakit, yang kalau menghirup oksigen saja bayar, saudara. Ya, saya akan coba hitung ya. Oksigen, harga oksigen itu 1 liter 25.000. Ini perbandingannya ya, coba saudara hitung nanti. Betapa kita bersyukur Tuhan kasih kita gratis. Sekali lagi, oksigen itu 1 liter 25.000. Sementara nitrogen 1 liter 10.000. Sedangkan orang rata-rata menghirup sehari itu 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jadi kalau dihitung dengan 25.000 oksigen dan nitrogen 10.000, maka sehari saudara akan mengeluarkan uang 185 juta untuk menghirup udara. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau 185 juta itu sehari. Lah kalau 1 bulan maka kita akan menghabiskan uang 5,5 miliar per bulan hanya untuk menghirup udara. Ayo, kita dapat gratis loh Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kita perlu mensyukuri kasih Bapa Yahweh. Karena apa? Karena kita diberikan kesempatan untuk hidup. Kita bisa melihat kekuasaan yang luar biasa. Karena kita bisa menghirup udara segar. Sekarang malah udara segarnya ditutup lagi mukanya saudara. Semakin sulit orang, ya kan? Nah, kita diberi kesegaran saudara. Dan saya percaya ketika kita meyakini Bapa Yahweh menjadi pelindung dalam hidup kita, kita selalu sehat. Oleh karena itu pada malam hari ini, saya ingin ayo kita jalani hidup kita dengan baik, agar supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau saatnya kita dipanggil Tuhan, matinya gampang Bapak Ibu. Enggak lenggek-lenggek, kelamaan, sakit ya. Tapi begitu kita mau mati, bahkan kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah siap untuk engkau jemput, silakan jemput saya. Kita akan kembali pulang ke rumah Bapa Yahweh. Namanya saja pulang, kita tidak akan pernah berurusan dengan api neraka Bapak Ibu. Oleh karena itu pegang terus teguh iman kita kepada Bapa Yahweh. Doa saya untuk semua subscriber dan saudara yang ada di rumah di Magelang dan di berbagai tempat. Doa saya untuk saudara, engkau selalu diberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekayaan, berkat yang besar, dan saudara akan terus memuliakan Tuhan di hari-hari yang indah. Kapanpun Tuhan panggil, saudara tidak perlu takut. Doa saya selalu menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu akan menjadi juru syafaat bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk dipanggil Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya, sehingga dia bisa membawa jiwa-jiwa
sekalipun mereka justru pada saat menjelang kematian. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Tisha B'Av akan diadakan pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 6 pagi di channel YouTube Keilat Aleph Tau dengan tema Kasihmu Tetap Sama Dulu, Sekarang, dan Selamanya. Dalam rangka memperingati Hari Raya Tisha B'Av, jemaat diimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 6 sore. Dari Divisi Ibadah Anak menghimbau agar Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak online melalui channel YouTube Aleph Tau Kids pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, tetap sehat dan semangat, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan semua, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan pimpin, tuntun jalan hidup mereka semuanya. Sehingga kehidupan anak-anak-Mu semakin hari semakin lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami juga berdoa memohon agar Bapa selalu memberi kesehatan atas anak-anak-Mu. Kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wehuneka. Amen. Ken Yehirosa. Yisa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Amen. Ken Yehirosa. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi